Seorang pembunuh di negara Amerika yang telah membunuh 13 orang, lalu ia mengatakan, "Aku akan membunuhmu dan menguburmu di hutan." Halo guys, kembali lagi dengan YouTube channel. Yeay! Nah, kali ini adalah video YouTube dan kayak misteri atau bilang horror sih ya. Pernah nggak sih kalian makan hamburger? Ternyata dagingnya adalah daging manusia. Pernah kalian komentar di bawah ini? Oh tapi jangan ya, jangan komentar ya, serem soalnya. Please jangan komentar, berarti kanibal. Oke, kali ini gue akan membahas tentang Joe Mantegna, si pembuat hamburger berdaging manusia. Mari kita fokus, jangan di skip. Mari kita bahas bersama-sama. Pada usia 6 tahun, Joe Mantegna terpaksa harus ditinggalkan oleh ayahnya karena kecelakaan mobil. Kehidupan keluarga Mantegna menjadi berubah drastis, jadi kurang mampu dan maksa ibunya untuk bekerja shift di luar rumah sebagai pelayan bar, ramu saji, dan supir truk makanan. Akhirnya keluarga Mantegna terpaksa harus mengirim Mantegna ke keluarga lainnya dalam status anak asuh. Mantegna dikenal oleh banyak orang dengan sikapnya ramah, santun, dan jika dia di sekolah, dia dikenal sebagai siswa di atas rata-rata atau kalau bisa dibilang cerdas. Pada tahun 1993, Mantegna menginjak usia 18 tahun dan pada saat itu dia berhasil gabung ke Angkatan Darat Amerika. Sejak saat itulah dia jarang sekali menghubungi ibunya dan tak lama kemudian ia menjadi pecandu narkoba. Lalu keterlibatan Amerika Serikat telah berakhir dan tak lama hal-hal buruk, kisah-kisah yang sedih terjadi padanya. Mantegna dikenal oleh banyak orang dengan sebutan Tini. Pada tahun 1900-an, dia menghabiskan waktu di bar, tinggal bersama pria tunawisma di kampung-kampung kecil, dan hampir menghabiskan sebagian uangnya hanya untuk narkoba. Namun, beruntung banget dia memiliki pekerjaan tetap, yaitu sebagai supir truk di sebuah pabrik, dan ia memulai bisnis hamburger. Secara universal, dia digambarkan sebagai orang yang cerdas, pandai berbicara, dan sangat santun di lingkungan sekitarnya. Pada tahun 1994, Mantegna membunuh Katie Ann yang merupakan seorang wanita 39 tahun dengan mencekiknya. Lalu ia mengubur tubuh Katie di lokasi pabrik tempat ia bekerja. Setelah 6 bulan kemudian, Mantegna menggali kuburan Katie dan mengambil kerangka serta kepala Katie, lalu dimasukin ke dalam kotak dan dibuang ke tempat sampah. Oh, sangat sadis. Next, 1 tahun berikutnya, Mantegna membunuh Randall dan Randy dengan di bawah jembatan Nover Street, Baltimore. Hal ini disebabkan karena perselisihan antara pria tunawisma. Bukan hanya itu saja, tahun berikutnya ia menikam Kimberly dengan pisau dan menculik Rita, lalu mencoba untuk memperkosa Rita. Namun pada saat itu Rita tak mau melakukan hubungan seks dengan Mantegna, dan saat itu Rita mencoba untuk melarikan diri. Mantegna mengejar Rita. Naas, Rita tertangkap oleh Mantegna. Tak lama kemudian, Rita dipukuli oleh Mantegna hingga tak berdaya, lalu menyeret Rita kembali ke dalam ruangan sebelumnya, kan celana Rita, dan mencoba untuk memperkosanya. Namun di samping itu, Mantegna mengancam Rita. Ia mengatakan, "Aku akan membunuhmu dan aku menguburmu di hutan bersama gadis-gadis lainnya."
Karena Rita sangat panik akan ancaman itu, Rita mencoba untuk melarikan diri melalui jendela. Dan akhirnya dia berhasil kabur dan ia melaporkan peristiwa tadi ke petugas polisi di daerah tersebut. Menteni akhirnya panik karena rahasianya telah dibocorkan oleh Rita. Dan akhirnya Menteni mencoba untuk menelepon temannya untuk meminta tolong segera dikuburkan korban yang sebulan lalu yang pernah ia bunuh. Naas, temannya bukan membantu, justru malah melaporkan kejadian itu kepada pihak polisi. Pada di hari yang sama, Menteni ditangkap oleh polisi atas kasus pembunuhan. Akhirnya Menteni berada di jurujung besi. Namun yang paling membingungkan bahwa pada saat pengadilan ia berkata, semua korban yang ia bunuh, bagian-dagingnya ia gunakan untuk membuat hamburger. Menurut ia adalah daging babi dan daging manusia tak jauh beda rasanya. Pada masa itu, bisnis hamburger Menteni sangat laris, sangat murah harganya. Dan satu orang pun yang mencurigai dari mana ia mendapatkan daging hamburger tersebut. Sontak masyarakat yang mendengar sangat tercengang ketika mendengar berita Menteni saat di pengadilan, yang tanpa sengaja menjadikan masyarakat menjadi seorang kanibal setelah mendengar berita informasi mengenai kasus Menteni. Akhirnya Menteni mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara atas kasus pembunuhan, penculikan, dan kekerasan seksual. Lalu pada saat itu Menteni ditanya oleh pihak polisi, "Kenapa kamu melakukan itu?" Jawab Menteni, "Saya menyukainya dan saya suka melakukannya." Ini tuh saking bahaya banget tuh narkoba tuh, wow, segalanya yang baik-baik aja menjadi tidak baik-baik saja. No way, anti narkoba ya. Pada saat kematian Menteni ditemukan tewas di jurujung besi sel penjara pada usia 62 tahun. Banyak orang yang mengatakan bahwa Menteni saking depresi berat hingga ia akhirnya mencoba untuk membunuh diri. Namun ada teori yang kedua, bahwa Menteni meninggal atas dihantui oleh korban-korban yang telah ia bunuh. Kira-kira menurut kalian teori manakah atas kematian Menteni? Jangan lupa komentar di bawah ini. Ada kasus-kasus pembantaian tersadis, kalian juga bisa komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe di bawah ini karena itu semua gratis. Terima kasih, sekian dari Tata Channel, bye bye.